Halo adik-adik, apa kabar? Senang sekali ya, Kak Evan dapat ketemu kamu lagi di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Nah, pada video kali ini, Kak Evan akan membahas tentang soal ulangan harian untuk kamu yang sudah kelas 6. Tema 6, subtema 1. Kita sudah berada di semester 2 dan tema 6 ini untuk kelas 6 adalah menuju masyarakat sejahtera. Jadi disimak baik-baik ya, agar nanti nilai ulangan kamu mendapatkan nilai 100. Oke, langsung mulai saja yuk untuk pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Nah, adik-adik, untuk soal nomor 1 sampai nomor 5, kita membahas materi PPKN. Pertanyaannya, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab disebut A. Kewajiban, B. Aturan, C. Hak, D. Kehendak. Adik-adik harus diingat, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab disebut kewajiban. Jadi jawabannya ada di pilihan A, yaitu kewajiban. Soal nomor 2. Agar terwujud kehidupan yang sejahtera di lingkungan masyarakat, maka perlu titik-titik lingkungan. A. Merusak, B. Mencemari, C. Peduli dengan lingkungan, D. Mempengaruhi. Nah, adik-adik bisa dilihat untuk jawabannya. Pilihan A, merusak, ini tidak boleh, berarti bukan jawabannya. Pilihan B, juga mencemari lingkungan, ini juga tidak boleh dilakukan. Ya, karena dengan mencemari kita akan merusak lingkungan. Pilihan C, peduli dengan lingkungan. Nah, ini merupakan jawaban yang paling benar. Jadi, ada di pilihan C. Lanjut lagi di soal nomor 3. Kegiatan ronda malam di masyarakat perlu dilakukan dengan didasari oleh titik-titik-titik. A. Ikut-ikutan masyarakat lainnya. B. Terpaksa. C. Mengharap pujian. D. Kesadaran akan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Nah, adik-adik, untuk kegiatan ronda malam ini merupakan kewajiban kita sebagai masyarakat yang tinggal di lingkungan agar lingkungannya aman. Jadi jawabannya ada di pilihan D, yaitu kesadaran akan kewajiban sebagai warga masyarakat. Soal nomor 4. Di bawah ini yang termasuk kewajiban sebagai warga negara adalah A. Patuh dengan nasihat orang tua, B. Mengerjakan PR dari guru, C. Tertib membayar pajak, D. Antusias mengikuti kegiatan sekolah. Adik-adik, untuk pertanyaan nomor 4, yang ditanyakan adalah kewajiban sebagai warga negara. Untuk pilihan A, patuh dengan nasihat orang tua. Ini merupakan kewajiban kita sebagai anak di rumah ya. Jadi harus patuh dengan nasihat orang tua. Sementara pilihan B,
mengerjakan PR dari guru. Ini merupakan kewajiban kita sebagai siswa. Pilihan C, tertib membayar pajak. Nah, ini baru jawaban yang benar, yaitu kewajiban sebagai warga negara adalah tertib membayar pajak. Jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 5. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini merupakan bunyi pasal Undang-Undang Dasar 1945. A. 30 ayat 1, B. 30 ayat 2, C. 31 ayat 1, D. 31 ayat 2. Adik-adik, yang menjadi pertanyaan nomor 5 adalah bunyi pasal berapa yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Harus diingat ya adik-adik, untuk pasal ini adalah 31 ayat 2. Jadi jawabannya ada di pilihan D, yaitu 31 ayat 2. Lanjut lagi, kita berada di soal nomor 6. Soal nomor 6 sampai 10 ini materi bahasa Indonesia. Pertanyaannya, kita bisa menebak isi informasi dari sebuah bacaan melalui kata kunci yang terdapat pada A. Judul bacaan, B. Paragraf terakhir, C. Paragraf awal, D. Latar belakang bacaan. Nah, adik-adik, diingat ya, kita bisa menebak isi informasi dari sebuah bacaan melalui kata kunci yang terdapat pada judul bacaan. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Soal nomor 7. Kata-kata penting yang terdapat di dalam sebuah teks bacaan disebut kata A. Seru, B. Tanya, C. Kunci, D. Majemuk. Adik-adik, di sini pertanyaannya kata penting yang terdapat dalam sebuah teks bacaan. Untuk pilihan A, kata seru ini biasanya ditandai dengan tanda pentung. Sedangkan kata tanya biasanya ini ditandai dengan tanda tanya dan berguna untuk menanyakan sesuatu. Nah, jika pilihan C, kata kunci ini merupakan kata penting yang terdapat dalam sebuah teks bacaan. Jadi, dari penjelasan Kak Evan, sudah tahu kan jawabannya? Ya, ada di pilihan C, yaitu kata kunci. Soal nomor 8. Perhatikan kalimat di bawah ini. Pengertian pubertas pada remaja. Kata kunci yang tepat untuk judul bacaan tersebut adalah A. Ciri-ciri pubertas, B. Waktu terjadi pubertas, C. Pengertian pubertas, D. Hal yang mempercepat pubertas. Adik-adik, yang menjadi pertanyaan pada soal nomor 8 ini adalah kata kunci yang tepat untuk judul bacaan. Judul bacaannya adalah pengertian pubertas pada remaja. Nah, jadi gampang sekali. Tinggal adik-adik melihat saja untuk pilihan A, B, C, D yang hampir sama dengan judul yang ada pada layar adalah di jawaban C, yaitu pengertian pubertas. Lanjut lagi, kita berada di nomor 9. Plakat yang dipasang di tempat-tempat umum dan strategis yang berisi suatu ajakan dan himbauan disebut
A. Poster, B. Pengumuman, C. Peringatan, D. Teks fiksi. Nah, adik-adik harus diingat untuk plakat yang dipasang di tempat-tempat umum dan strategis yang berisi suatu ajakan dan himbauan merupakan pengertian dari poster yang berada di pilihan A. Soal nomor 10. Sebuah karya sastra yang bersifat faktual dan berisi tentang hal-hal yang nyata disebut teks. A. Fiksi, B. Non-fiksi, C. Dongeng, D. Cerpen. Adik-adik, di sini terdapat kata faktual. Faktual itu berarti nyata. Nah, untuk pilihan A, fiksi, fiksi ini adalah khayalan. Sedangkan pilihan B, non-fiksi, non-fiksi berarti secara nyata atau secara fakta. Dongeng di sini juga khayalan atau fiksi. Dan yang terakhir, cerpen ini juga bersifat khayalan atau fiksi. Jadi, yang bersifat faktual atau nyata ada di pilihan B, yaitu non-fiksi. Lanjut lagi di soal nomor 11. Untuk soal nomor 11 sampai 15, kita sudah ada di materi IPA. Pertanyaannya, salah satu tanda-tanda pubertas pada laki-laki adalah A. Badan semakin kurus, B. Badan bertambah gemuk, C. Dada terlihat bidang, D. Pinggul membesar. Adik-adik, untuk tanda pubertas pada laki-laki, sebelum menjawabnya, Kak Evan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pubertas. Nah, pubertas adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Dan untuk salah satu tanda pubertas pada laki-laki adalah dada terlihat membidang, yaitu ada pada pilihan C. Nomor 12. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri pubertas pada anak perempuan adalah A. Menstruasi, B. Tumbuh jakun, C. Suara berat, D. Tumbuh kumis di bawah hidung. Adik-adik, untuk pertanyaan nomor 12, yang ditanyakan adalah ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Untuk pilihan A, menstruasi, ini merupakan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Sementara untuk pilihan B, C, dan D, ini adalah ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Nah, jadi dari penjelasan Kak Evan, adik-adik sudah tahu kan jawabannya? Nah, jawaban soal nomor 12 ada di pilihan A, yaitu menstruasi. Lanjut lagi, soal 13. Masa pubertas yang dialami oleh manusia yaitu pada usia sekitar A. 1-5 tahun, B. 5-10 tahun, C. 12-17 tahun, D. 25-40 tahun. Nah, adik-adik, Kak Evan jelaskan terlebih dahulu untuk pilihan A sampai pilihan D. Pilihan A, 1-5 tahun, ini disebut masa balita. Sedangkan umur 5-10 tahun, ini disebut masa anak-anak.
Untuk pilihan C, 12 tahun sampai 17 tahun ini disebut masa remaja atau masa pubertas. Kemudian pilihan D, 25 sampai 40 tahun ini adalah masa dewasa. Nah, jadi untuk jawaban nomor 13 ada di pilihan C, yaitu umur 12 sampai 17 tahun. Nomor 14. Arjuna mulai mengalami masa pubertas di usia 13 tahun. Sedangkan Mila mengalami masa pubertas di usia 10 tahun. Berdasarkan pernyataan di atas, bisa disimpulkan bahwa A. Awal masa pubertas seseorang sama. B. Awal masa pubertas seseorang tidak sama. C. Pubertas hanya muncul pada laki-laki. D. Masa pubertas diawali ketika kelas masih SD. Nah, adik-adik, berdasarkan pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kita lihat Arjuna itu laki-laki mengalami masa pubertas usia 13 tahun. Sedangkan Mila, anak perempuan, mengalami masa pubertas di usia 10 tahun. Berarti awal masa pubertas seseorang tidaklah sama. Itu jawabannya. Ada di pilihan B. Nomor 15. Masa pubertas anak laki-laki ditandai dengan A. Mengalami menstruasi. B. Mengalami mimpi basah. C. Sudah tidak nakal. D. Mudah menangis dan cengeng. Adik-adik, untuk masa pubertas anak laki-laki itu ditandai dengan mengalami mimpi basah. Ada di pilihan B. Lanjut lagi untuk nomor 16. Nah, nomor 16 sampai 20 kita sudah berada di materi IPS. Pertanyaannya, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung pada tanggal A. 15 Agustus 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945. Ini pertanyaan yang sangat mudah. Jawabannya ada di pilihan C, yaitu 17 Agustus 1945. Lanjut lagi di soal nomor 17. Teks proklamasi diketik oleh A. Muhammad Hatta, B. I.R. Soekarno, C. Sayuti Melik, D. Ahmad Subarjo. Nah, adik-adik, sebelum menjawab pertanyaan nomor 17, Kak Evan akan menjelaskan satu persatu pilihan A sampai pilihan D. Untuk Muhammad Hatta dan Bapak Soekarno, ini merupakan Bapak Proklamator. Karena beliau berdualah yang membacakan teks proklamasi saat kemerdekaan Indonesia. Kemudian untuk pilihan C, Sayuti Melik ini bertugas untuk mengetik teks proklamasi. Nah, lanjut lagi. Pilihan D, Bapak Ahmad Subarjo ini merupakan Menteri Luar Negeri pertama yang dimiliki oleh Republik Indonesia. Nah, jadi dari penjelasan Kak Evan, pasti adik-adik sudah tahu kan jawaban nomor 17? Ya,
Yang mengetik teks proklamasi adalah Sayuti Melik. Ada di pilihan C. Nomor 18. Di bawah ini yang merupakan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah sebagai A. Bukti kehebatan bangsa Belanda, B. Ancaman bagi negara Eropa, C. Pernyataan setuju dengan adanya penjajahan, D. Pernyataan de facto berdirinya bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, untuk makna dari proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang paling benar adalah di pilihan D, yaitu pernyataan de facto berdirinya bangsa Indonesia. Pernyataan de facto merupakan pengakuan negara lain terhadap bangsa Indonesia. Oke, jadi jawabannya ada di pilihan D. Soal 19. Tujuan negara Republik Indonesia termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea A1, B2, C3, D4. Adik-adik, perlu diingat untuk tujuan negara Republik Indonesia itu termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dengan tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nomor 20. Salah satu contoh cara mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai siswa yang baik adalah A. Menjajah negara lain, B. Belajar dengan rajin agar berguna untuk negara, C. Bersukacita dengan cara yang berlebihan, D. Bermalas-malasan karena sudah merdeka. Adik-adik, untuk mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai siswa yang baik bisa dilihat untuk pilihan A, menjajah negara lain. Ini jelas salah. Untuk pilihan B, belajar dengan rajin agar berguna untuk negara. Nah, ini baru jawaban yang benar. Lanjut lagi di soal nomor 21. Untuk soal nomor 21 sampai 25, kita sudah ada di materi SBDP. Jadi, disimak baik-baik. Pertanyaannya, jarak antara satu nada ke nada yang lain disebut A. Tempo, B. Paranada, C. Interval nada, D. Tangga nada. Sebelum Kak Evan menjawab pertanyaan ini, Kak Evan akan menjelaskan apa itu tempo. Nah, tempo adalah cepat atau lambatnya suatu nada di dalam lagu. Sedangkan paranada adalah 5 garis horizontal tempat not ditulis atau biasa disebut sangkar nada. Sedangkan interval nada adalah jarak antara nada dari satu nada ke nada yang lain. Nah, jadi jawabannya ada di pilihan C, yaitu interval nada. Soal berikutnya, nomor 22. Berikut ini adalah urutan nama interval yang tepat adalah A. Prime, third, quart, seconde, quint, septim, sixth, dan octave.
B. Prime, seconde, terce, quarte, quinte, sixth, septim, dan octave. C. Third, prime, septim, quarte, seconde, quinte, third, dan octave. D. Prime, seconde, quarte, quinte, third, septim, dan octave. Nah, adik-adik perlu diingat untuk urutan nama interval nada dari awal sampai akhir yang benar adalah ada di pilihan B, yaitu prime, seconde, third, quarte, quinte, third, septim, dan octave. Untuk penjelasannya, Kak Evan beri dan silahkan dibaca. Nomor 23. Jarak interval 8 dinamakan A. Oktav murni, B. Quint murni, C. Seconde murni, D. Quart murni. Nah, Kak Evan jelaskan satu persatu. Untuk oktav murni itu adalah interval nada jarak 8. Sementara quint adalah interval nada dengan jarak 5. Dan seconde murni ini adalah interval nada dengan jarak 2. Dan quart adalah interval nada dengan jarak 4. Nah, jadi jawabannya ada di pilihan A, yaitu oktav murni. Soal 24. Lagu Maryam Tomong berasal dari daerah A. Semarang, Jawa Tengah, B. Bandung, Jawa Barat, C. Lampung, D. Tapanuli, Sumatera Utara. Adik-adik harus diingat untuk lagu Maryam Tomong itu berasal dari daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Nomor terakhir yaitu nomor 25 untuk soal pilihan ganda. Salah satu unsur yang harus ada di dalam pembuatan poster adalah kecuali A. Tulisan, B. Gambar, C. Judul, D. Isi. Adik-adik, di sini yang ditanyakan unsur yang harus ada dalam pembuatan poster, tetapi kecuali berarti yang bukan. Nah, yang bukan merupakan unsur dalam pembuatan poster adalah pilihan A, yaitu tulisan. Oke? Nah, sampai di sini dulu untuk soal ulangan harian tema 6, kelas 6 subtema 1. Dan di video berikutnya ada soal isai dan uraian. Jadi nanti disimak baik-baik. Terima kasih yang sudah menonton. Kak Evan pamit. Semoga kamu mendapatkan nilai 100. Bye-bye.